ini orang ngapain sih? Kok rame banget di internet gitu? Ngapain pakai pisang muka? Ini ada apa sih? Lah, ngapa dia nyeburin palanya lagi? Kalau algoritma kalian nggak brick by brick atau terlalu sibuk sama algoritma joget-joget TikTok, mungkin kalian jarang menemukan konten-konten kayak gini. Padahal ini konten lagi rame banget. Bahkan sampai MrBeast pun juga bikin tweet tentang konten ini. Yes, ini adalah konten yang gue nggak tahu istilahnya apa, udah disebut sama internet apa, tapi kita sebutlah istilahnya dengan nyemplungin muka ke air dingin. Dan siapa dia? Kenapa tiba-tiba rame? Dan apa yang sebenarnya dia lakukan? Ini maksudnya apa? Jadi orang ini namanya Ashton Hall, seorang mantan pemain NFL. NFL itu apa, no? NFL itu ya American football lah. Kalau kalian masih nggak ngeh ya kayak rugby lah. Walaupun mungkin nanti ada teman-teman yang bantu koreksi gue gitu. Enggak, no, American football sama rugby beda. Iya ya, tapi ya kasarnya biar kalian tahu lah gambarannya. Jadi dia emang orang yang bergerak di bidang sport dan olahraga, dan dia suka bikin konten. Ini bukan pertama kalinya Ashton Hall bikin konten-konten kayak gini. Dia udah cukup lama bikin konten di berbagai macam sosial media, terutama YouTube dan Instagram. Di sosial media, Ashton Hall ini adalah seorang konten kreator gym bros bodybuilding gitulah, yang emang udah bertahun-tahun lah dia bikin konten, dan udah lumayan banget subscribersnya. Di YouTube dia udah hampir 3 juta, dan di Instagram dia paling gacor. Terakhir gue cek sih udah hampir 9 juta. Mungkin setelah video ini tayang udah nambah gila-gilaan. Tapi kenapa internet ngomongin dia? Apa salahnya? Apa masalahnya? Ya nggak ada, cuman konten dia unhinged saja. Bukan unhinged sih, lebih kepada weird, lebih tepatnya weird dan kayak ya elah. Kalau nggak percaya kalian lihat aja, aktivitas dia itu kayak aktivitas yang nggak mungkin gitu. Jadi kayak morning routine atau get ready with me gitu, tapi khusus kayak apa sportman gitu, untuk orang-orang yang businessman, yang sigma alpha male, yang mementingkan balancing antara tubuh yang sehat, mind yang sehat, aura yang sehat, dan otot yang sehat. Jadi apa yang dilakuin itu apa kayak nutup gitu loh biar nggak ngorok. Gue juga pakai sih ya, dan itu emang works lumayan banget buat gue biar nggak ganggu kalau misalnya lagi tidur bareng siapa gitu kan. Sampai sini nggak ada masalah kan? Ya dia orang yang bangun pagi gitu, bahkan sebelum matahari terbit dia udah bangun, dia sudah apa nyikat gigi dan lain-lain, biasa aja. Sampai sini hal yang sangat-sangat lumrah. Tapi iya, dia keluar ke balkoni apartemennya or mansionnya atau apapun itu dan melakukan push up 10 menit. Nggak salah, tidak ada yang salah, cuman kayak oke. Lalu apa nih om? Badi lu sadar nggak sih dia suaranya kayak suara bebek nyik nyik. Coba lu ulang lagi deh, Mon. Tuh kan? Ya gue tahu itu dia buang napas, gue paham, gue juga ngelakuin gitu. Cuman suaranya dia kenapa kayak bebek banget? So we're gonna be serious about the Lord's business. Gokil bro, abis push up, meditasi 10 menit, dan abis itu baca buku dan menulis selama 10 menit. Remember the balance of alpha male, oke? Mind, strength, and aura. Bro adalah Sujinwo dalam dunia nyata bro. Dia theft bisa, mage bisa, necro bisa, nge-strength juga bisa. It's all about balance. Jadi kalau lu main RPG ya, jangan lupa strength, agi, sama in lu naikin semua. Nah itulah part yang paling populer, yaitu adalah nyemplungin muka ke air dingin, tapi airnya itu pakai air, bukan air keran gitu, tapi air botol premium I guess, yang mungkin harganya nggak 5.000, 6.000 ya di minimarket, yang probably harganya cukup mahal, dan dipakainya bukan buat minum tapi buat nyegerin muka. Gue nggak bilang nyegerin muka pakai air es itu adalah hal yang tidak scientifically proof. Gue rasa bisa lah dan ngaruh lah gitu biar bikin badan lu seger dan lain-lain pasti. Ya cuman again, it's like killing bird with cannon. You know what I mean? Jangan diulti bang. Nah, mungkin kalian nggak sadar, tapi ini adalah sebuah hal yang rame di internet, yaitu adalah bro time travel. Jadi kalau kalian sadar, itu di
jam 7.36 dia baru lompat. Dan pada saat tangannya nyentuh air, tiba-tiba 7.40. Jadi dia time skip 4 menit ya. Yang dimana orang mungkin nggak nyampe 2 detik nyebur air, dia ada 4 menit tuh. Dan pas 4 menit tuh dia time travel atau time glitch. Jadi bro living in the Matrix. Oh my god, Andrew Tate was right so long ago. Ya ini adalah bukti bahwa ada glitch di Matrix. Dan ini terjadi sama salah satu alpha male kita. Bro really discover a bug in Matrix ya. Jadwal dia jadi terganggu tuh gara-gara bug di Matrix itu, yang dimana dia cuma butuh 1 menit buat berenang, tapi sekarang kemakan 3 menit. Oh no, waktu berharga, time is money. Dan akhirnya harus tersia-siakan gara-gara glitch Matrix. Karena Matrix tidak suka orang-orang yang Sigma seperti ini. Orang-orang yang memaksimalkan aura, intelijen, dan otot. Oh my god, hide yourself, Bapak Ashton Hall. The Matrix sudah mengincar Anda. Tapi joke aside, dia itu banyak banget bikin konten kayak gini, yang intinya morning routine ya. Tadi kalian lihat kan, dalam waktu 2 jam dia telah melakukan aktivitas 8 jam orang-orang. Apakah itu real atau fake? Lu masih mau debatin ini real apa fake? Dia cuman 1 menit lari, 1 menit berenang, 1 menit baca buku dan lain-lain. Of course it's for the content. Dia bikin konten kayak gini ya buat nunjukin apa ya, kayak memberikan image gitu. Bagaimana image dia yang bisa alpha banget dan sangat memanfaatkan waktu banget. Morning routine itu morning routine orang-orang kaya yang mungkin gak orang biasa ikutin. Makanya in the end ikutin kelas dia. Yes, dia itu buka kelas. Dan ya udah, kalau lu tertarik silakan ikutan. Gue sih nggak. Gue nggak against sama apa yang dia bikin ya. Yang dia bikin ya konten aja gitu, walaupun kelihatan banget fake-nya. Dan mungkin menurut gue juga obviously fake sih. Dia tahu konten-konten dia itu fake dan bisa di-repost orang dan diomongin orang sehingga banyak orang mengenal dia. Kayak sekarang gue juga omongin dia. Dan setidaknya orang jadi tahu dia siapa, dan orang-orang bisa ngelihat konten-kontennya yang mungkin lebih real atau mungkin lebih bermanfaat di YouTube-nya atau di sosial media dia lainnya. Yang dia lakuin pun nggak salah, cuman terlalu overblown aja. Seperti ngerendam, lari, nge-gym, semuanya adalah hal sehat yang oke untuk dilakuin. Oh ya, by the way, dia jualan kelas nge-gym gitulah, kelas olahraga gitu. Which is good. Gue nggak anti loh sama orang yang jualan-jualan kelas gitu. Cuman memang fakta lapangan ya, banyak banget orang jualan kelas yang mesti kita hati-hatiin. Gue mungkin juga, kalau misalnya gue udah kepepet dan butuh uang juga, mungkin gue akan jualan kelas juga ya. Tidak melanggar hukum dan mungkin banyak orang yang butuh juga kan. Cuman kayak gue sekarang, seperti yang kalian tahu dan mungkin juga sering dengerin, gue tuh males bikin kurikulumnya. Dan kayak breakdown ini ya, sampai apa ya, bentuk materinya itu exact gitu, capek. Jadi pembicara aja gitu, atau isi workshop gitu yang emang apa ya, terarah dan terkhusus buat klien-klien gitu. Jadi ya ini harmless gitu, kocak aja dan aneh, weird dan unhinged, dan orang-orang tahu kalau ini apa ya, fake dalam artian jam-jam yang lu taruh kagak ada yang bener, dan hidup lu nggak mungkin tiap hari kayak gitu seperfect itu. Dan orang-orang tahu dia pengen apa ya, overblown, menunjukkan kalau ini nih yang bedain gue dari orang-orang gagal lainnya gitu. Gue sukses karena gue punya disiplin waktu, semua waktu gue manfaatkan dengan baik. Ini matahari belum terbit gue udah bisa bangun Roma. Matahari belum terbit gue sudah menamatkan Minecraft. Matahari belum terbit dia udah nemuin One Piece. Kalau ada ketipu gimana no? Ya gimana ya? Gue sih agak kesian sama yang beneran kayak, wah gila ini alpha male banget dan gue harus menjadi alpha male seperti dia. Dan apa, karena gue harus disiplin. Gue baca buku semenit aja, push up 10 menit aja, langsung berenang 5 menit, nyelam 4 menit, andukan 1 menit, dan pakai air mahal untuk cuci muka. Ya good luck sih kata gue. Dan dia ini berhasil loh, maksud gue kudos for him. Dia berhasil rame, berhasil viral dengan caranya yang unik. Dan beberapa content creator udah ikutin dia. Terserah mau ikutin apa enggak, cuman kayak ya, gue nggak tahu kelasnya berhasil apa enggak, gue nggak tahu pada ikutin apa enggak. Tapi yang pasti dia berhasil meningkatkan jumlah pembelian Saratoga Water di berbagai macam pelosok dunia ya. Jadi dia ini tuh karena seperti kalian lihat itu cuci muka pakai apa, air branded itu. Nah itu air brandednya Saratoga gitu, yang ternyata memang pas gue udah cek air yang cukup mahal, karena satu botolnya itu harganya ya sekitar $3. $3 berapa tuh kali aja 16.000, kalau masih 16.000 nih rupiah. Ya segitulah berarti ya, lu beli air segitu mahal cuman buat cuci muka. Ya karena lu alpha male, lu businessman, lu mesti dapat yang terbaik dalam hidup lu pokoknya. Kalau konten-konten ngikutin yang kayak blok-blokan gitu nggak terlalu menikmati ya gue. Gue malah lebih suka parodi-parodinya gitu yang kayak gini. The most powerful force in the
Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian akan membeli Saratoga Water dan mencuci muka kalian tiap hari dengan Saratoga Water dingin dan lalu melakukan push up 5 menit di depan, lalu meditasi 10 menit, lalu baca buku 5 menit, lalu nyebur ke kolam renang selama proses 4 menit dan akhirnya berhasil menemukan glitch di dalam Matrix? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan internet trends kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Gue mesti segera cuci muka pakai air dingin ya, karena abis itu gue mesti push up dan nyebur kolam. Jadi kita udahin aja video di sini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.